Harian Nasional Yogyakarta menyerah. Koran yang lahir di kota pendidikan ini dinyatakan berhenti terbit pada tanggal 1 Maret 2018. Koran Harian Nasional yang berawal dari Koran Perjuangan Bangsa berdiri seiring dengan perpindahan ibu kota Republik Indonesia dari Jakarta ke Yogyakarta akibat invasi Belanda. Sebagai bentuk perlawanan, muncullah media baru di Jogja, termasuk pada tanggal 15 November 1946 muncullah Koran Harian Nasional. Koran Harian Nasional telah melewati 3 masa pemerintahan bangsa Indonesia, mulai dari Orde Lama, Orde Baru, hingga Orde Reformasi. Dalam perjalanan yang panjang, cukup melelahkan ini penuh dengan dinamika, Koran Harian Nasional berhasil menempuh usianya hampir 72 tahun. Pada tanggal 13 Agustus 1990, Berita Nasional mengadakan kerjasama dengan kelompok Kompas Gramedia, sehingga mengalami banyak perubahan dan tentunya mengalami kemajuan yang signifikan. Kemudian pada tahun 2004 adanya reformasi dan perubahan regulasi di dunia pers, mengakibatkan pertumbuhan koran semakin banyak, tentunya persaingan semakin ketat. Bernas mengaku perlu mengadakan evaluasi secara keseluruhan, termasuk perubahan produk dan perubahan nama dari Harian Bernas menjadi Harian Pagi Bernas Jogja yang mulai dibakukan pada tanggal 29 Agustus 2004. Koran yang didirikan oleh Menteri Penerangan pertama Republik Indonesia Mr. Sumanang ternyata telah mengambil ancang-ancang berhenti terbit sejak tahun 2015. Saat itu Harian Nasional diambil alih oleh pengusaha Putu Putrayasa, pemimpin umum Harian Nasional sekaligus Direktur Utama PT Media Bernas Jogja, pemilik 50% saham mayoritas. Saat merencanakan itu, manajemen PT Media Bernas Jogja masih tetap berusaha mempertahankan dan berjuang mengingat Harian Bernas sudah lama berdiri. Manajemen ingin menghargai kawan-kawan yang berjuang dalam koran ini agar tetap eksis. Namun setelah 3 tahun berjuang ternyata tak ada perubahan. Biaya produksi koran terus meningkat, sementara jumlah pembaca dan pendapatan iklan cenderung menurun. Akhirnya, koran yang oplahnya sempat mencapai 80.000 eksemplar pada tahun 1990 sampai 1995 di wilayah daerah istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah itu pun diputuskan berhenti terbit. Oplah Harian Bernas saat ini minimal di angka 2.000 eksemplar. Setelah Harian Bernas berhenti terbit, PT Media Bernas Jogja masih memiliki sejumlah anak perusahaan lain, diantaranya di pembuatan buku, event, dan properti. Sedangkan Harian Bernas cetak beralih menjadi online, yaitu bernas.id. Bernas.id ini sudah disiapkan sejak 2,5 tahun lalu untuk persiapan jika sewaktu-waktu versi cetak berhenti, sekaligus merancang strategi baru, mempersiapkan Bernas dengan konsep dan konfigurasi yang lebih milenial dan tentunya memiliki prospek yang lebih menjanjikan. Keputusan ini pasti mengguncang sebagian masyarakat yang sudah mengenal Harian Bernas sebagai media yang mengalami masa kejayaan hingga jatuh bangun berjuang untuk terus tetap bertahan terbit hingga hari ini. Dalam siaran pers, Putu Putrayasa, Direktur Utama PT Media Bernas Jogja, yang menerbitkan Harian Bernas menuturkan tetap berkomitmen mengembangkan media bernas.id. Selain untuk membidik pembaca generasi milenial yang lebih akrab dengan gadget, meneruskan dan mengembangkan bernas.id merupakan upaya mempertahankan nama Harian Bernas yang telah melegenda. Dengan demikian, meski koran versi cetak tidak terbit, nama Harian Bernas akan tetap ada dan dipertahankan dengan adanya koran versi online yaitu bernas.id. Perkembangan teknologi ini memberi pengaruh pada gaya hidup masyarakat, yang dulunya mencari informasi dengan membaca surat kabar, tetapi saat ini banyak masyarakat yang lebih memilih menggunakan internet untuk mencari berita, bahkan tidak menutup kemungkinan bagi masyarakat yang secara langsung dapat menjadi sumber informasi bagi orang lain. Hal ini dapat menunjukkan bahwa secara tidak langsung ada persaingan yang sangat ketat antara jurnalisme online dengan surat kabar. Selain itu, jurnalisme online lebih dipilih oleh masyarakat karena memiliki keunggulan yaitu lebih murah, cepat, langsung, dan dapat diterima langsung dengan masyarakat. Dengan pergeseran generasi masyarakat dan perubahan gaya hidup tersebut, maka media cetak akan semakin terancam kedudukannya dalam menyediakan informasi. Hal sederhana yang dapat membuat media online menjadi ancaman bagi surat kabar yaitu pada jumlah pembaca surat kabar yang semakin hari semakin menurun.
Selain itu, sifat jurnalisme online yang selalu up to date tiap saat dengan berbagai informasinya yang kapanpun dan dimanapun, masyarakat dapat langsung mengaksesnya melalui gawai yang saat ini bukan barang mahal lagi. Kehadiran media online merupakan hal yang positif bagi perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Namun, hal yang perlu dicermati adalah bagaimana industri surat kabar dapat melakukan suatu hal yang mampu mempengaruhi generasi usia 18 tahun sampai 29 tahun ini untuk membaca surat kabar.